Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan kami sahabat inspirasi kehidupan. Kali ini kita akan membahas masalah tentang lele ya. Banyak informasi yang beredar bahwa lele itu panen 1 bulan, sudah panen. Banyak sekali yang bicara tentang masalah lele panen 1 bulan, teman-teman. Nah, jadi begini, kalau untuk masalah panen mungkin iya kali ya, tapi kalau secara global mungkin tidak. Oke, sekarang kita lihat pembuktiannya yang sudah kita laksanakan dalam budidaya lele ini. Bener nggak sih kalau panen 1 bulan itu secara global? Saya rasa tidak ya, karena teman-teman yang namanya makhluk hidup ya, otomatis sudah beda-beda perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, teman-teman, sekarang kita pengen lihat dulu ya, ini lele sudah berusia 1 bulan kurang 5 hari ataupun sudah 25 hari ya. Ini teman-teman ukurannya. Mari kita lihat. Nah, jadi ini ukuran 1 kilonya masih 15 ekor 1 kilo. Sementara kalau ukuran konsumsi itu 1 kilo 8 ekor. Nah, jadi yang disebut panen 40 hari ataupun 50 hari itu panen pertama. Panen pertama. Karena apa? Karena pertumbuhan lele itu beda-beda. Satu, dari segi gen bibit. Mungkin bibitnya bagus. Yang kedua, lele itu ukurannya tidak mungkin rata. Jadi dari untuk pemberian pakannya mereka berebut. Kemungkinan di dalam satu kolam itu ada beberapa lele yang kalah. Nah, kemungkinan tidak kenyang. Alhasil pertumbuhannya lambat. Nah, jadi kalau panen 1 bulan itu panen yang pertama, bukan panen global. Nah, ini kalau kita sebut panen yang kedua, ini teman-teman yang ukuran nomor 2. Ukuran nomor 2. Jadi ukuran nomor 2 ini tidak jauh besarnya dengan nomor 1. Nah, kalau lele yang nomor 1 tadi isinya 17, kemungkinan besar ini isinya sekitar 20 sampai 25. Bibitnya sama dan pola tebarnya sama, sama-sama ditebar pada hari yang sama, jam yang sama, menit yang sama. Ini yang nomor 2. Nah, sekarang yang nomor 3. Ini nomor 3. Ukurannya ini lebih kecil. Kemungkinan ini 1 kilonya bisa sekitar 40 ataupun 30 sampai 45 1 kilo. Jadi panennya lele itu 3 tahap. Panen pertama
kedua, dan ketiga. Dan ini juga ukuran yang kedua. Nah, jadi tadi sudah saya sebut, lele itu panennya 3 tahap. Panen pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau ada yang menyebutkan lele itu panennya 50 hari, itu benar. Tetapi panennya tidak secara global. Panennya itu panen bertahap. Tahap yang pertama, kedua, ketiga. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan lele itu sampai di 3 bulan, ya 3 bulan. Nah, jadi panen yang 1 bulan itu tergantung ukurannya berapa dulu. Nah, kalau misalkan ukurannya 10-11 mungkin bisa, tetapi kalau ukurannya 7-8 itu sekitar 1,5 bulan. Nah, semakin ke bawah itu ukurannya akan semakin kecil. Mungkin panennya bisa sampai 2 atau 3 bulan. Nah, jadi teman-teman jangan salah paham. Kalau ada yang mengatakan lele itu panen 40 hari atau 1 bulan, itu benar, tetapi tidak secara global. Begitu teman-teman. Nah, jadi itu usaha lele. Nah, bagaimana caranya supaya bisa panennya cepat? Saya rasa di dalam dunia budidaya ikan, panennya ikan itu tidak akan bisa bareng, terkecuali dengan bibit ukuran yang sama, bobot yang sama, panjangnya sama, kemungkinan itu bisa. Tetapi tanda kutip, seperti apa perawatannya, pola pemberian makannya, cara perawatan airnya, cara pemberian pakannya seperti apa, dan yang jelas perawatan lah, mencakup perawatannya seperti apa. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kalau kita mau budidaya itu, kita tidak berhenti di dalam satu budidaya. Misalkan kalau kita budidaya ikan, ya apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil hasil daripada selain ikan, tetapi dengan budidaya yang sama. Misalkan air limbah ikan. Air limbah ikan ini kita bisa siramkan ke tanaman. Seperti ini, teman-teman. Nih, di sini ada cabai. Ini hasil daripada limbah air ikan, karena di dalam air ikan itu terkandung amoniak yang tinggi. Nah, amoniak itu bisa menjadi sebagai bahan nutrisi untuk tumbuhan, tetapi itu yang tanamannya di dalam tabu lampot. Nah, kalau untuk medianya pakai air seperti ini, nah, ini harus diolah. Caranya seperti apa? Caranya dari air limbah ikan harus difiltrasi. Menggunakan filtrasi. Nah, nanti setelah difiltrasi, di dalam filtrasi ada filter, ada saringan, ada biobol, ada segala macam. Nanti akan disalurkan ke tanaman. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita jangan terpaku pada satu budidaya. Kita harus bisa memanfaatkan hasil daripada budidaya, hasil daripada limbah, daripada budidaya.
Kalau kita terpaku dengan hasil budidayanya saja, saya rasa tidak akan bisa untuk menambah income dalam kita berbudidaya. Begitu. Nah, jadi sahabat inspirasi, mungkin ini baru hanya sekedar video pembukaan ya dari kami. Nah, selanjutnya nanti akan kami berikan lagi next lagi video-video berikutnya yang memberikan edukasi, inspirasi untuk para teman-teman di seluruh Nusantara. Oke, sampai di sini dulu. Ingat teman-teman, channel ini berkembang dari Anda untuk yang membutuhkannya. Oke, ingat ya, channel ini kita kembangkan dari Anda untuk mereka yang membutuhkannya. Oke, teman-teman, sahabat inspirasi, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.